Ini kan merupakan sebuah negara hukum. Indonesia dalam sebuah sistem perundang-undangan, ya, peradilan umum, baik katakanlah pidana, ada yang disebut, ada nggak yang dirugikan? Kalau ada yang dirugikan, ada korban, ada yang memang diduga bisa menjadi katakanlah pelaku, tersangka dalam sebuah sikap, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa setiap orang bisa menjalankan ibadahnya. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih semuanya. Tiada lagi negeri seindah bersama Nusantara. Hutan rimba menghijau, tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi megah menambah semangat bersadaku. Lembah Marai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila. Dan sang-sang merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya. Semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung marga sama sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Pada kesempatan ini kami dari relawan pengawal Merah Putih turut prihatin atas kejadian adanya penolakan ibadah salah satu agama, yaitu agama Kristiani yang ada di Kota Bekasi, di tepatnya di Perumnas 2, oleh oknum anggota aparatur sipil negara Kota Bekasi. Untuk itu kami menyikapinya, dan untuk lebih jelasnya terkait dengan sikap kami persilakan kepada Ketua Umum untuk menyampaikan statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan berita viral adanya seorang oknum ASN, seorang pejabat pemerintahan eselon 3 di dalam pemberitaan media, seorang wanita lalu marah-marah kepada orang yang sedang berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan atas nikmatnya hidup, rahmat pertolongannya sesuai dengan keyakinan bagi mereka yang sedang berdoa. Dan mengucapkan syukur itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, karena memang harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan.
Lalu mereka juga berdoa kepada Tuhan atas segala pergumulan hidup, dan juga mereka berdoa untuk bangsa dan negara, termasuk untuk pilkada yang tidak lama lagi di Kota Bekasi yang akan dilaksanakan oleh kita masyarakat Kota Bekasi. Namun tiba-tiba keluar seorang wanita yang katanya seorang ASN eselon 3 dengan segala sangat disayangkan telah berceloteh dengan mengatakan harus ada izin. Ini yang menjadi sorotan kami dari kami relawan pengawal Merah Putih, yang memang sengaja kita dirikan relawan pengawal Merah Putih yang adalah lintas agama, lintas suku dan budaya, ya, mendampingi pemerintah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya dalam sebuah kebinekaan. Kita merawatnya supaya Indonesia pujaan hati, Indonesia berjaya, karena Indonesia adalah negara hukum dan Indonesia adalah negara Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila itu diambil dari pribadi daripada bangsa itu sendiri. Tapi di hari seperti ini masih ada seorang pejabat eselon 3 katanya di media sosial, itu yang saya baca, melarang orang beribadah. Saya sedang memikirkan ini. Jikalau memang terpenuhi unsurnya ini dilaporkan, saya akan membuka laporan di Polda Metro Jaya. Tetapi jikalau memang ini tidak usah dilaporkan, biar harapan saya masyarakat Kota Bekasi tidak lagi sangat pendek berpikir, sebab keanekaragaman, kebinekaan itu adalah kekayaan kita. Tapi terkait dengan seorang ASN ini, saya minta kepada PJ Wali Kota Bekasi supaya ditindak ibu ini dengan segala konsekuensi di media, bahwa dia telah mencoreng sebuah kebinekaan yang ada di negeri kita, terutama di Kota Bekasi. Harapan kita supaya tidak ada lagi hal seperti itu. Oleh karena itu, pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2024, saya menyatakan sikap menolak intoleran di negeri kita yang kita cintai, NKRI dan Kota Bekasi. Api, aku masih peduli Indonesia. Itulah yel kita. Saya sebagai Ketua Umum Relawan Pengawal Merah Putih dan juga Ketua Umum dari DPP Periset Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum, supaya statement kita ini menjadi sebuah dukungan kepada pemerintah Kota Bekasi, PJ Wali Kota Bekasi, ya, supaya ditindak ibu tersebut. Demikian statement kami, ya, supaya ditindak ibu tersebut. Demikian statement kami. Pak, ada pertanyaan Pak, sikap laporan ke Polda itu yang seperti apa Pak? Ya. Ini kan merupakan sebuah negara hukum. Indonesia dalam sebuah sistem perundang-undangan, ya, peradilan umum, baik katakanlah pidana, ada yang disebut, ada nggak yang dirugikan? Kalau ada yang dirugikan, ada korban, ada yang memang diduga bisa menjadi katakanlah pelaku, tersangka dalam sebuah sikap, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa setiap orang bisa menjalankan ibadahnya dan bebas memeluk agamanya, tapi tetap menjaga teologi kerukunan umat beragama, ya. Nah, jadi jikalau nanti ini terpenuhi unsurnya, ada unsur material dan formilnya, kita akan laporkan ini. Karena seorang Farhad Abbas, ya, telah melaporkan seorang tokoh agama Kristiani, Pendeta Gilbert Lumindo, karena dianggap telah mengolok-olok agama yang satu di saat dia tidak sadar dan bercanda-canda orang telah terlukai. Saya sebagai seorang Kristiani, tetapi bukan Kristiani itu yang menonjol pada saat ini, tapi kenasionalan saya, kepatriotismean saya. Tapi saya juga seorang Kristiani. Saya merasa negeri ini tidak milik dari satu golongan agama. Di kantor ini saya pasang itu, Meutia, itu dari Aceh.
itu Muslim. Dr. Johannes Demena, kini Kristen. Raden Ajeng Kartini, Muslim. Diponegoro, ya seorang kiai alim ulama ini, dia Muslim. Jenderal Ahmad Yani, dia Muslim. Ada lagi itu, Isapet, si Ibrahim. Ada lagi Gusti Ngurah Rai. Ini kan sebuah negara yang sudah merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno, tetapi masih ada aja orang, apalagi ASN, telah menganggap dia yang paling merasa dia yang punya, diduga ya negeri ini. Saya keberatan, ya. Jadi dalam sebuah yang saya katakan, kalau nanti terpenuhi unsurnya, saya akan perintahkan pengacara, ya saya akan berikan surat kuasa dan saya akan melaporkan ini ke Polda Metro Jaya. Kalau memang terpenuhi unsur material dan formil, ya, untuk sebuah terjadinya sebuah laporan harus terpenuhi unsur material dan formil. Demikian. Tapi satu lagi pertanyaannya terkait itu kan